Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai RPP Manajemen ASN yang tentunya ini belum terbit, namun kita sudah mendapatkan draft terkait dengan manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN-nya terbaru ya. Dan untuk itu silakan simak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Sebagaimana yang kita ketahui di agenda transformasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya itu adalah penyelesaian atau pengangkatan tenaga non ASN atau lebih dikenal dengan tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K. Nah, di sini di poin 4, penataan tenaga non ASN. Yang pertama, perluasan konsep P3K untuk menghindari PHK massal dan tentunya pembekalan anggaran dan penurunan pendapatan. Jadi ada dimaksud perluasan konsep P3K ini, nantinya ada P3K paruh waktu maupun juga P3K penuh waktu. Selanjutnya, perpanjangan penataan non ASN sampai dengan Desember 2024. Artinya di sini di akhir Desember 2024 ini sudah tidak ada lagi nama honorer ya. Itu sudah diangkat atau diselesaikan semuanya, nanti menjadi ASN atau ya menjadi P3K paruh waktu ataupun juga penuh waktu. Tentunya di sini ada regulasi ya, yaitu undang-undang sudah diterbitkan, dan yang kita tunggu adalah peraturan pemerintah terkait dengan manajemen ASN beserta peraturan turunannya. Peraturan turunannya ada mungkin nanti ada Permenpan RB dan segala macamnya, yang tentunya ini akan merubah semua tatanan seleksi CASN di tahun-tahun sebelumnya, karena dengan adanya Undang-Undang ASN tahun 2023 ini membuka peluang ya seluas-luasnya untuk tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K. Namun tentu ini ada berbagai kendala, diantaranya adalah pemerintah daerah yang masih minim mengusulkan formasi ya, karena tentu disesuaikan dengan anggaran ya, penetapan kebutuhan ASN, pengadaan CASN. Ini tentu tahapan-tahapan ya di ruang lingkup peraturan pelaksanaan Undang-Undang tahun 2023 ini yang mencakup terkait dengan penguatan sistem manajemen kinerja, yang nantinya ini sekali lagi mudah-mudahan bisa menyelesaikan tenaga honorer. Nah, sebagaimana jenis dan kedudukan di Undang-Undang ASN tahun 2023 itu menjelaskan bahwa ada dua ya, yaitu PNS dan juga P3K, yang semuanya itu diangkat oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini mungkin kalau kota itu wali kota ya, kalau bupati berarti kalau kabupaten berarti bupati, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tentu ini memiliki NIP secara nasional yang dikelola oleh BKN. Meskipun nantinya P3K itu terbagi dua, ada P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, untuk P3K paruh waktu juga ini memiliki NIP ya, sama dengan penuh waktu. Namun nanti mungkin untuk penghasilan ataupun gajinya itu akan disesuaikan kembali sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Nah, di sini di poin ini jelaskan penataan pegawai non ASN atau lebih dikenal dengan tenaga honorer. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan, mungkin sekelas menteri ataupun kepala badan dan segala macamnya, itu dilarang mengangkat kembali pegawai non ASN atau pegawai honorer atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, jadi ini dilarang ya. Nah, ketika nantinya melanggar maka itu dikenakan sanksi. Namun ini berbeda ya di dunia pendidikan atau di Kemendikbud. Jika misalkan ada satu orang yang pensiun guru, ketika nanti tidak mengangkat lagi tenaga honorer ataupun mungkin tidak ada lagi gurunya, itu akan seperti apa? Nah, ini harus diperjelas di poin ini. Tentunya Kemendikbudristek telah menyiapkan beberapa skema, diantaranya PPG prajabatan dan juga mungkin untuk CPNS fresh graduate atau seperti apa. Namun sekali lagi ini di lapangan tentunya ketika ada misalkan guru yang pensiun, misalkan guru kelas ya,
misalkan guru ini pensiun. Nah, ketika sudah pensiun maka itu tidak ada gurunya. Itu bisa satu kelas libur seperti itu ya. Kalau di dunia pendidikan ini harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Nah, itu ada mungkin kepala sekolah ataupun dinas pendidikannya itu mengangkat lagi tenaga honorer. Nah, sekarang itu tidak bisa lagi mengangkat pegawai non ASN. Namun ini harus ada kebijakan yang berkelanjutan seperti itu, seperti di guru, di jenis jabatan guru. Selanjutnya, penataan pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN itu dilakukan paling lambat Desember 2024. Nah, ini jelas ya di amanat undang-undang bahwa paling lambat Desember 2024 pegawai honorer itu harus diselesaikan atau ditata ya. Penataan pegawai ASN tentunya ini harus diangkat. Nantinya ada P3K dapat mengangkat P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Nah, khusus untuk pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah pada saat diundangkannya peraturan pemerintah ini. Jadi ini terkhusus bagi pegawai non ASN atau lebih dikenal dengan pegawai tenaga honorer seperti itu. Nah, di sini jelaskan pula ya jabatan manajerial dan juga non manajerial. Di pasal 17 tentu itu disebutkan mengenai jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15 dan pasal 16, yaitu jabatan fungsional akan dikategorikan dalam rumpun JF, sedangkan jabatan pelaksana akan dikelompokkan dalam klerek, teknisi dan operator. Nah, di sini akan diurai kembali. Jadi berbeda di Undang-Undang ASN sebelumnya. Nah, untuk di Undang-Undang ASN tahun 2023 ini tentu jabatan fungsional dan jabatan struktural ini dipecah lagi. Mungkin teknisi dan operator itu masuk ke dalam jabatan pelaksana seperti itu ya. Nah, ini. Nah, mungkin kita sekali lagi sedang menunggu ya terbitnya peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN sebagai turunan dari undang-undang ini, dan mudah-mudahan lebih berpihak lagi kepada tenaga honorer sehingga nantinya bisa diangkat semuanya menjadi ASN P3K seperti itu. Walaupun nanti ada P3K paruh waktu, tidak apa-apa, yang penting mendapatkan NIP ya, memiliki NIP secara nasional yang dikelola oleh BKN. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.